mengikuti perkembangan perubahan iklim dan memandang timur barat kampus yang memiliki 2 sungai, jangan sampai sungai yang membawa rahmat ini berbalik menjadi merusak dalam kampus sendiri akibat kurang perhatian kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, 1 pekan lagi bulan 2 sudah kita selesaikan. Sampai dengan bulan 2 ini kita banyak mendengar banjir. Setiap tahun banjir itu bertambah. Kalau Jakarta, kemudian Bandung bagian selatan, bagian timur itu selalunya. Dan sekarang Sulawesi, Kalimantan juga tergenang banjir. Kalau kita telaah lingkungan kita juga selalu terkena banjir. Banjir yang kemudian mengakibatkan Pantura digenangi oleh air dari hulu yang kemudian menyebabkan pantai-pantai menjadi tidak lagi jernih dan bergelombang besar. Sangat mungkin terjadinya banjir tahun demi tahun semakin meningkat. Ini adalah diakibatkan oleh daya tampung air di gunung, di pegunungan semakin menipis karena banyak hutan yang dijadikan atau dialihfungsikan tanpa harus mengingat bagaimana menyelamatkan lingkungan tatkala hutan itu dialihfungsi. Kemudian sampai ke bawah daerah aliran sungai. Kalau kita tengok di lingkungan kita saja, ini sudah tidak disiplin. Daerah aliran sungai itu biasanya tidak kurang dari 6 meter. 6 meter itu tanah bebas tanpa ada gangguan. Jangan terlalu jauh ke daerah-daerah yang bersungai besar. Daerah lingkungan kita saja, lewat dari kampus, aliran sungai, daerah aliran sungai, ini hampir semuanya berubah, beralih fungsi. Ada yang ditanami, tanaman pangan, ada yang dijadikan tempat untuk pemeliharaan ikan, dan yang jelas tidak ada tanaman yang bisa memproteksi bibir sungai itu. Nah, ini mungkin yang mengakibatkan banyak banjir ataupun aliran air hujan semuanya tumplek ke sungai dan kemudian sungai itu tidak mampu menampung, kemudian lari ke darat dan darat itu dihuni oleh manusia, maka namanya banjir. Saudara-saudara, mari kita proteksi lingkungan kita, baik barat Ma'had maupun timur Ma'had. Tidak terlalu panjang aliran sungai yang ada di barat Ma'had maupun di timur Ma'had. Mulai tahun ini, mari kita disiplinkan diri. Kita hitung berapa meter
das itu katakan 6 meter. Nah, 6 meter itu mari kita tanami. Jangan bercerita tentang tanaman pangan, tapi tanaman pelindung sungai. Kita mempunyai bibit bambu. Bambu itu satu tegakan yang sangat kokoh untuk bisa memproteksi daerah aliran sungai itu. Jadi memungkinkan untuk mempertahankan bibir sungai utuh. Kita telah buktikan bahwa yang ada bambu itu sungai tidak tergerus daerah alirannya. Nah, untuk itu tahun ini bibit bambu kita sudah banyak dan sudah besar, sudah bisa dipindahkan dari polybag. Mari kita tanam jarak 2 meter di tepian sungai dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara sepanjang tanah milik Az-Zaitun. Jarak 2 meter, kemudian naik ke sisi timur dan sisi baratnya 6 meter. Artinya kalau 1000 meter itu menjadi 500 kali 6 kali 3 kali 4. 500 kali 4 kali 2 kali 2 lagi. 500 kali 4 2000 kali 2 4000 kali 2 8000. Itu bibit bambu ada. Dan bambu yang kita bibitkan itu bambu besar, bambu betung. Ada juga bambu hitam. Ini bambu-bambu yang bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Kemudian di sela-sela bambu kita berikan tanaman liar. Umpamanya kita sebar biji daripada pete Cina atau apa itu? Alam toro. Jadi nanti antara alam toro dengan bambu saling hidup bersama. Bambu bisa punya manfaat setiap tatkala mencapai umur 3-4 tahun itu sudah ada produksi. Dalam 1 tahun satu rumpun itu paling tidak bisa diambil 2. Kalau ada 8.000 berarti ada 16.000 batang setiap tahun. Kemudian lamtoro itu nanti menjadi biomasa. Biomasa yang kita gunakan untuk pembakaran. Pembakaran apa? Dapur kita selain untuk memasak roti kah, memasak sayur kah, untuk memasak nasi itu boleh menggunakan tungku yang berbahan biomasa dari kayu. Kayu yang ada adalah kayu lamtoro yang kita tanam di tepian sungai atau di daerah aliran sungai. Itu sangat mungkin bisa digunakan 1 tahun dan akan terus tumbuh ulang. Jadi kita pruning, sisakan 1 meter, 1 meter ini tumbuh lagi, kemudian yang ke atas kita gunakan sebagai biomasa untuk membakar dan untuk menghidupkan tungku, memasak nasi dalam setiap hari. Maka kita akan punya nilai ekonomi untuk membeli gas bisa dikurangi, penggunaan listrik juga bisa dikurangi. Nah, ini satu sisi bisa mempertahankan daerah aliran sungai dengan baik, dan satu sisi lagi punya nilai ekonomi, yaitu mengurangi biaya untuk memasak nasi dalam setiap hari. Sebab seperti kita ini bukan memasak nasi keluarga
ayah ibu dan 1 anak atau 2 anak atau 3 anak. Tapi ayah ibu dan handai tolan dan anak-anak yang ribuan. Jadi dalam kampus ini anak Syekh itu ribuan, sahabat Syekh ratusan. Jadi ini semua harus makan, dan makan itu tidak boleh makan beras tapi nasi. Nasi itu baru bisa dimakan kalau dimasak, dan itu menggunakan biomasa. Jangan pernah mengatakan itu tidak modern. Itulah yang berpikir modern, kekinian, yang bisa menggunakan sesuatu untuk manfaat besar dan dari hasil karya sendiri, dari hasil tanaman sendiri. Itu yang modern. Yang tidak modern adalah semua bersandar pada hasil orang lain. Contoh, listrik, bayar. Memang mampu bayar, tapi uang itu dihasilkan dari mana? Nah, kalau listrik yang untuk masak nasi itu dikurangi, maka kita sudah bisa mengurangi anggaran belanja untuk listrik itu. Ataupun gas. Semakin hari gas semakin mahal, semakin hari tarif listrik nggak bakal turun. Nah, untuk itu mari kita pelihara lingkungan, khususnya daerah aliran sungai, karena Ma'had Az-Zaitun ini dialiri oleh 2 sungai, Laksana, Yerusalem, dialiri 2 sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Kita dialiri oleh Sungai Artaja dan Sungai Jamal. Artaja bagian timur. Mengapa dinamakan Sungai Artaja? Pada waktu Syekh membangun pertama kali di sini, jembatan itu belum seperti yang sekarang kita lihat. Ada orang jatuh ke dalam sungai itu, jembatan, berteriak-teriak. Setelah dilihat nggak jadi mati, masih hidup, kita angkat. Tahu-tahu namanya Artaja. Dan itu kawan Syekh bersama-sama sampai beliau wafat. Kemudian yang satu lagi di sebelah sana, awal-awal kita membangun, baru mempunyai mobil untuk mengangkat material. Salah satu sopir mobilnya masuk ke jembatan itu karena jembatan tidak mendukung. Namanya Jamal, maka dinamakan jembatan Jamal. Nah, itu 2 sungai itu, Artaja dan Jamal, Efrat dan Tigris. Nah, dari situ nanti kita tanami bahan biomasa dan kita gunakan untuk masak, dan aliran sungai menjadi bagus. Dan terus kita kontrol mana yang menyebabkan sungai tidak bisa jalan lancar. 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu pernah kampus kita ini kemasukan air. Yang kata orang adalah banjir. Ternyata sebabnya satu. Ada aliran sungai yang tidak lurus. Maka kita luruskan kurang lebih 700 meter atau 1000 meter, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan mari kanan kirinya kita tanami untuk melestarikan daerah aliran sungai. Dan yang barat itu perlu penataan. Di barat Sungai Jamal, jembatan Jamal sana, itu perlu diberikan penguat tembok. Karena di situ langsung jembatan itu alirannya langsung menendang hutan jati, maka hutan jati harus dilestarikan. Kita berikan tembok penguat, kemudian sebelah timurnya kita kuatkan juga, sebelah barat kita kuatkan, biarkan dulu mengalir agak berbelok sampai kita temukan nanti cara untuk meluruskan atau normalisasi seperti yang pernah kita normalisasi di bagian timur kampus kita ini. Ini saja mengikuti perkembangan perubahan iklim dan memandang timur barat kampus yang memiliki 2 sungai. Jangan sampai sungai yang membawa rahmat ini berbalik menjadi merusak dalam kampus sendiri. Akibat kurang perhatian kita semuanya.
Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.